Nah, Risa mengira kalau harimau itulah yang membuat si Tony tiba-tiba nyalip tadi ya kan. Tapi ternyata Tony justru melihat sosok yang berbeda. Tony melihat ada sosok perempuan berambut panjang dengan pakaian serba hitam sedang menatap marah ke arah mereka berdua. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam Jumat ini seperti biasa aku akan melanjutkan kembali kisah horor Wawa spesial Nusantara part 130 yang malam ini tiba gilirannya kisah horor Wawa dari Provinsi Jambi ya. Dan sebelum aku masuk ke kisahnya, aku mau kasih dua pengumuman penting, tolong didengar. Yang pertama, buat kalian yang mau berbagi kisah horor kalian seperti biasanya, silakan kirim ke email kedua kami di kisahhororwawa@gmail.com ya, bukan yang kemarin lagi. Dengan subjek judul kisah. Misalnya pocong ganteng, genderuwo kesasar, entah apa-apa lah, itu judulnya itu aja, bukan kisah hororku lagi. Karena di email sebelumnya sudah lumayan penuh, udah mau penuh kali, udah ada pentungan di situ 26.000 udah masuk. Jadi buat kalian yang mau berbagi kisah horornya lagi bisa langsung ke email kisahhororwawa@gmail.com. Oke. Nah, terus pengumuman yang kedua, KHW memang akan upload 2 kali seminggu, tapi setelah KHW Pulau Sumatera ini selesai. Tinggal 2 lagi. Abis Jambi ini ada Bangka Belitung, abis Bangka Belitung terakhir Lampung. Baru abis itu kita KHW 2 kali seminggu ya. Yang KHW Nusantaranya hari Kamis, yang KHW bebasnya di hari Minggu. Oke? Ingat ya, Wak? Mantap. Nah, balik lagi, jadi malam ini aku akan membahas kisah yang tidak kalah epik dari KHW sebelumnya. Ayo tunjuk tangan di sini siapa yang sering request minta, "Wak, mana kisah horor pendakian gunung?" Nah, pas kali Wak, malam ini kita akan membahas cerita pendakian yang sangat menyeramkan di salah satu gunung yang ada di Jambi. Pada saat itu Wawa, aku dan temannya mengalami banyak sekali gangguan di gunung itu, Wak. Awalnya mereka heran, kok teror mistis yang mereka alami ini bisa sampai sebanyak itu. Ternyata Wak, mereka tidak sadar kalau ada aturan di gunung yang sedang mereka langgar. Aturan apa itu? Aku nggak mau banyak-banyak spoiler kali di depan. Tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah yang akan aku bawakan malam ini dikirim sama Wawa aku yang kita panggil aja namanya Risa dari Jambi. Halo Risa. Nah, jadi Wak, pengalaman horor yang dialami sama Risa ini terjadi ketika dia dan teman-temannya sedang mendaki salah satu gunung yang ada di kota Jambi. Dan untuk menjaga privasi, Wak, semua nama dalam cerita ini sudah disamarkan. Request ya dari si Risa. Sekaligus juga nama gunung yang dimaksud juga nggak disebutkan, Wak ya. Kalau nggak salah di Jambi itu ada 5 gunung, salah satu di situlah. Nah, lanjut lagi, Wak. Jadi ceritanya pada suatu hari Risa dan ketiga teman laki-lakinya, kita sebut aja namanya Tony, Kiki, dan Edo, sedang merencanakan pendakian gunung. Dan di hari itu juga mereka mulai mempersiapkan barang-barang yang memang dibutuhkan seperti tenda, kompor, nesting, peralatan masak tua, logistik, dan lain-lain. Nah, pas mereka ini lagi siap-siap, Wak, seorang temannya Risa yang kita sebut aja namanya Nia, perempuan, tiba-tiba datang nih ke mereka. Di situ si Nia ini nanya, "Mau naik gunung ya kau, Riz?" katanya kan. "Oh iya nih, besok pagi kami rencananya mau berangkat, mau ikut kau?" Seru kali kalian ya, cobalah nanti ku tanya Billy dulu ya, mau ikut apa enggak dia, siapa tahu dia mau ikut. Nah, Billy ini pacarnya si Nia ini. Ayo tanyalah dulu, kata si Risa. Dan setelahnya Nia pun memberitahu pacarnya si Billy tentang rencana pendakian tersebut. Dan ternyata Billy juga setuju, Wak, mau ikut mendaki bersama Risa dan teman-temannya. Nah, udahlah tuh keesokan harinya mereka, yaitu si Tony, Kiki, Edo, Billy, Nia sama si Risa berenam nih, berangkatlah pada jam 7 pagi dengan mengendarai motor bersama-sama. Setelah menempuh kurang lebih 2 jam perjalanan dari rumah mereka, Wak, akhirnya mereka pun sampai di kaki gunung nih. Gunung A lah bilang ya kan. Dan tanpa menunggu waktu yang lama, Risa pun mengajak teman-temannya untuk mendaftarkan diri di pos pendakian. Peraturannya kan memang kayak gitu kan, Wak, harus daftar dulu siapa yang akan mendaki gitu kan. Nah, setelah menyelesaikan segala urusan registrasi, mereka pun langsung melanjutkan pendakian pada jam 10 siang. Nah, singkat cerita, daki sampailah mereka di pos 3, Wak. Nah, waktu di pos 3 itu mereka bertemu sama rombongan pendaki dari Jakarta yang lagi beristirahat. Risa dan kawan-kawan pun mengajak rombongan dari Jakarta itu untuk mendaki bersama-sama. Kan kalau dakinya lebih rame lagi tentu kan jadi lebih seru, nggak kerasa lah gitu ya kan. Dan diajak, "Bang, yuk bareng-bareng aja kita naik ke atas," gitu. Rombongan dari Jakarta ini pun setuju, Wak. Dan mereka pun segera melanjutkan perjalanan tersebut. Nah, setelah mendaki selama berjam-jam lamanya, Wak, menjelang maghrib sekitar jam 6 sore gitulah, mereka akhirnya tiba di shelter 1. Karena langit udah mulai gelap, mereka pun memutuskan untuk ngecamp dulu nih di sana dan baru akan melanjutkan perjalanan atau pendakiannya di besok pagi. Nah, setelah ngecamp mereka di situ bagi-bagi tugas, Wak. Billy sama si Edo mendirikan 2 tenda untuk laki-laki dan perempuan. Risa sama si Nia membuat api unggun untuk memasak.
Sementara Tony sama Kiki bertugas untuk mengambil air di sumber mata air terdekat. Nah karena langit sudah mulai gelap Wak, Tony sama si Kiki yang tugasnya buat ngambil mata air tuh pergilah ini ke sumber mata air yang dituju dengan menggunakan senter. Awalnya semua berjalan baik-baik aja Wak, sampai tiba-tiba dari jauh Risa melihat Tony yang lagi ngambil airnya datang sendirian, berlari-lari tergesa-gesa ya kan. Risa sama teman-temannya seketika panik, dia nanya lah kan, kok kenapa Tony, kenapa buru-buru kali, si Kiki mana? Mendengar pertanyaan teman-temannya ini, Tony yang masih ngos-ngosan itu cuman bisa diam sambil menggelengkan kepalanya. Gitu. Dan gak lama kemudian si Kiki kawan yang lagi dicarinya datang nih. Tapi dia jalan santai aja Wak, seolah tidak terjadi apa-apa. Risa nanyalah ke si Kiki kan, ini kalian kenapa nih? Ada apa? WBB aja kan? Dengan nada bercanda Kiki jawab, enggak ada apa-apa kok. Tony aja nih yang penakut, kata si Kiki. Yaudah, gak usah kok bahas-bahas lagi, ayolah. Udah siap masak kau? Udah lapar kami nih, kata si Tony mengalihkan pembicaraan kan Wak. Gak mau si Tony cerita tuh dia nengok apa. Teman-temannya juga sepakat Wak untuk tidak menanyakan lebih lanjut ke siapa ini ke si Tony kan. Mereka lebih memilih untuk senang-senang di sana, mereka ngobrol, mereka main gitar di dekat api unggun sambil makan malam dan minum kopi. Rombongan yang dari Jakarta itu juga ikutan kumpul Wak sama mereka. Pokoknya malam itu tuh suasananya betul-betul hangat kali lah, betul-betul menyamahi, menyenangkan gitu. Nah terus tidak lama kemudian Nia sama Billy yang pacaran ini udah mulai ngantuk Wak. Mereka pamit lah kan, kami tidur duluan ya katanya. Awalnya mereka sudah sepakat nih Wak untuk memisahkan tenda antara yang laki-laki sama perempuan. Laki-laki tidur di sini, perempuan tidur di sini. Tapi ternyata Nia sama si Billy malah masuk ke tenda yang sama. Dan entah kenapa waktu itu ya si Risa dan kawan-kawannya nggak ada yang ngingetin mereka, ngapain kalian satu tenda pisah? Bukan muhrim di atas gunung pula kalian. Nggak ada, mereka diam-diam aja situ. Nah kira tidurlah satu tenda kan, siapa ini Nia sama si Billy nih. Nah singkat cerita pada jam 11 malam Risa pun udah mulai ngantuk nih. Dia pun berjalanlah masuk ke tenda yang sama dengan Nia dan Billy tadi. Nah pas Risa masuk ternyata Nia sama si Billy udah pada tidur Wak. Dan keduanya tidur dengan posisi yang dekat sama pintu tenda sambil menghadap ke arah luar. Jadi kalau misalnya dibuka tenda tuh kan mereka ngadap ke sini. Ini pintu tenda, mereka ngadepnya ke sana. Kebayang ya? Dah Risa masuk, menepi, langsunglah dia tempati space yang kosong, yaitu di bagian belakang tenda, ya kan? Jadi si Risa ini tidur sambil membelakangi si Billy sama si Billy. Habis itu Nia, Billy di tengah-tengah. Jadi Risa tidurnya ngadep ke dinding tenda sebelah sini. Kebayang lah kalian kan? Nggak ada ditegurnya kawannya, biar aku di tengah-tengah. Atau biar Billy yang di pinggir. Nggak ada. Nah pas lagi enak-enak tidur ini, Wak, tiba-tiba Risa sudah merasa ada sesuatu yang janggal. Entah kenapa dari tadi, dari dia mulai mau tidur tuh seperti ada seseorang di luar tenda yang lagi ngelempar tendanya si Risa ini pakai kerikil. Awalnya Risa masih ngabaikan hal itu, Wak, tapi kok lama-kelamaan tuh nih kerikil yang dilempar ke badan aku nih kok makin besar ukurannya. Sampai-sampai bikin badannya si Risa ini sakit, Wak. Awalnya cuman cetas kok lama-lama buar gitu kena tangannya. Nah di momen itu Risa cuma bisa terdiam hingga akhirnya tidak lama kemudian sesuatu yang mengerikan kembali lagi terjadi. Dimana dari dalam tenda Wak, Risa mendengar dengan sangat jelas sekali ada suara babi hutan. Babi hutan. Di situ udah mulai was-was dia kan, kok ada suara babi hutan nih. Dia udah mulai ngambil posisi berjaga-jaga gitu kan di dalam tenda nih. Dan masih dari dalam tendanya Wak, Risa juga mendengar suara salah satu rombongan dari Jakarta yang kita sebut aja lah namanya Bang Riko yang ada di luar ini lagi ngomong nih sama Tony dan si Kiki. Temennya si Risa kan. Riko bilang, kalian dengar nggak suara itu? Terdengar sama si Risa. Tony jawab, suara apa bang? Nggak dengar kami. Itu loh macam suara babi hutan. Coba kalian dengar baik-baik dulu, kata si abang ini. Dan nggak lama kemudian Kiki nyaut, iya bang, aku dengar juga, kata si Kiki. Nah di momen itu mereka semua sudah mulai merasa kalau ada yang nggak benar di sini nih. Ternyata nggak Risa aja yang dengar suara babi hutan tuh. Mereka bertiga di luar pun dengar. Dan karena Risa ini ketakutan, dibalikkannya lah badannya yang awalnya dia ngadep ke dinding tenda kan, kini berubah menjadi ngadep ke si Nia atau ngadep ke si Billy. Nah pas si Risa ini lagi balik badan Wak, tanpa diduga-duga dia malah melihat sebuah pemandangan yang buat dia marah. Kalian tahu? Ternyata dari tadi itu Nia sama si Billy tidur sambil berpelukan di satu selimut yang sama. Dalam tenda tuh di atas gunung. Ya, belum suami istri. Bisa jadi sudah suami istri pun masih agak pantang buat kayak gitu ya kan. Nah menyaksikan hal tersebut seketika Risa jadi kesal lah. Dia ngebatin, Allah jangan-jangan gara-gara perangai kalian berdua ini aku dilempar batu sama suara babi hutan dari tadi ya. Di situ Risa udah mikir pasti penunggu gunung nih marah perkara Nia sama Billy ini udah nggak sopan. Kok bisa mereka di atas gunung malah tidur satu selimut nih? Nggak betul orang dua nih. Nah sikap Nia dan Billy itu akhirnya langsung membuat Risa tidak yakin Wak untuk melanjutkan pendakian. Perasaan aku entah kenapa tiba-tiba udah nggak karuan. Nah dia aku jadi
takut, aku jadi resah, khawatir, marah, semua bercampur jadi satu. Dan saking kesalnya Wak, sampai-sampai si Risa ini spontan keluar dari tenda dan buru-buru memakai sepatu. Dimana di depan atau di hadapan teman-teman yang lain yang masih ada di luar tenda atau yang ada di tenda satunya ini, Risa bilang, "Guys, hey, Wak, semuanya aku balik duluan ya," katanya. Nah, mendengar ucapan Risa kayak gitu dia kaget kawan-kawannya kan. Apalagi si Kiki. "Heh, mau kemana kau? Sekarang juga udah malam loh ini." "Ya nggak apa-apa, aku mau balik aja," kata si Risa. Kenapa? Kok tiba-tiba? Ada apa? Kau sakit? Ada apa? Cerita dulu." "Nggak kok, nggak apa-apa. Kau mau pulang aja, aku nggak mau lanjut pendakian," kata si Risa. Dan tidak lama kemudian dengan gegabah Risa pun langsung berjalan ke jalur turun gunung. Betulan Wak dipakainya. Apa dia nih kan dipakai sepatunya, diambilnya tasnya, turun ya. Entah apa yang terjadi waktu itu Nadia, tapi yang jelas aku betul-betul spontan mau pulang tanpa memikir resikonya, nggak ada aku pikirkan. Nah, melihat Risa yang tetap nekat pulang ini, Tony teman yang tadi itu langsunglah keluar dari tenda. Dia bilang, "Woi Risa, tungguin aku," katanya. "Aku temenin kau pulang ya. Jangan kau balik sendiri malam-malam kayak gini. Tunggu bentar, tunggu situ." "Ah, ya udahlah, yuk," kata si Risa. "Ayo bentar, aku siap-siap dulu ya." Tony lah yang ngawanin dia kan Wak. Dan betul, singkat cerita sekitar jam 2 pagi Risa dan Tony pun pulang berdua, meninggalkan teman-temannya yang masih akan melanjutkan pendakian. Si Nia sama si Billy kayak gimana? Tetap tidur. Aku udah gak peduli lagi sama mereka berdua, Nat. Yang jelas pada saat itu yang ada dalam pikiran aku cuman mau turun sekarang. Gak peduli aku walaupun udah tengah malam, aku tetap mau turun. Tapi Wak, tanpa Risa sadari ternyata perjalanan turun mereka malam itu sangat-sangat berbahaya. Ada banyak kali gangguan yang siap meneror mereka di perjalanan pulang ini. Nah, ketika turun itu, Wak, Risa dan Tony berjalan di tengah gelapnya malam dengan hanya mengandalkan senter milik Risa. Pada saat itu Risa berjalan di depan dan Tony ngikutin dia dari belakang nih. Jalan lah gitu kan. Terus sekitar 15 menit pada saat mereka mulai berjalan turun, tiba-tiba Tony berlari, nyalip si Risa nih. Dipotongnya Risa kan, dia jadi di posisi depan dan langsung merentangkan kedua tangannya. Melihat hal tersebut, seketika langkah Risa langsung terhenti lah ya kan. Dalam beberapa menit kemudian, Wak, mereka berdua hanya terdiam aja di sana. Dan di momen itu bulu kuduk Risa langsung mulai berdiri. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya dia melihat sesuatu yang sangat-sangat menyeramkan. Pada saat itu Risa melihat ada anak harimau seukuran anjing dewasa yang seolah sedang mencegat perjalanan mereka berdua, Wak. Nah, Risa mengira kalau harimau itulah yang membuat si Tony tiba-tiba nyalip tadi ya kan. Tapi ternyata, Wak, Tony justru melihat sosok yang berbeda, bukan anak harimau itu. Kalian tahu, di dalam penglihatannya, Wak, Tony melihat ada sosok perempuan berambut panjang dengan pakaian serba hitam sedang menatap marah ke arah mereka berdua, Wak. Risa sama Tony melihat pemandangan yang berbeda. Tapi waktu itu mereka nggak bilang, Wak, cuma dalam pikiran masing-masing nih. Dan yang ada apa? Risa sama Tony hanya bisa mematung sambil terus memanjatkan doa. Tony udah diam ya kayak gini. Risa belakang udah terdiam juga. Dan kurang lebih 5 menit kemudian, Wak, penampakan itu pun tiba-tiba menghilang. Nah, Tony yang sebenarnya juga peka dengan hal-hal gaib ini memilih untuk tidak menceritakan apapun yang dia lihat tadi kepada si Risa. Begitu juga sama si Risa, Wak, dia memilih untuk diam. Dan setelah situasi dirasa mulai aman, Wak, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan turun. Risa berjalan di depan, Tony balik lagi di belakang nih, mengikuti dia dari belakang. Selang berapa lama kemudian, Wak, tiba-tiba Risa berhenti dan meminta Tony untuk gantian jalan di depan dia. "Kau yang pimpin jalan, jangan aku lagi," kata si Risa. Nah, tapi belum sempat Tony ini berjalan mendahului Risa, Wak, secara mengejutkan tiba-tiba muncul lagi sosok perempuan yang dengan usil menarik tubuhnya Tony dari belakang, Wak. Ditarik yang sangat empat, tapi perempuannya sama si Risa. Tony aja yang ngeliat, Wak. Tony waktu itu langsung jatuh terjungkal ke tanah sampai jam tangannya tuh putus loh. Untung gak jatuh ke jurang dia tuh. Sekencang itu ditarik sama perempuan ini, Dengan sekuat tenaga Tony pun langsung berdiri lagi dan terus berjalan di depan Risa. "Udah tenang aja. Nggak apa-apa kok, Ton. Udah tenang aja. Yuk jalan, baca doa," kata si Tony. Nah, berarti kan si Tony udah di depan nih, Risa di belakang kan. Nah, pas Risa lagi jalan di belakangnya Tony ini, Wak, ternyata sekarang malah gantian Risa yang lagi diganggu. Di titik itu Risa sangat-sangat gelisah karena dia merasa ada yang ngikutin aku. Nah, dia berjalan di belakang aku. Bahkan kadang-kadang sosok itu tuh terasa macam orang yang lagi berlari mau menghadap aku, mau ngejar kami berdua, jadi kerasa tuh kayak dekat kali gitu, Dan kadang-kadang juga terasa dia jauh, tapi terasa dia masih mau ngejar kami. Masih bisa kurasakan keberadaan dia di belakang. Cuma tuh, Wak. Nah, gegara itulah Risa dia jadi bingung. Aku nih, Mbak, ini jalan di depan apa jalan belakang nih? Semuanya sama-sama menyeramkan. Tapi akhirnya Risa tetap memberanikan diri untuk terus berjalan di belakang mengikuti Tony yang di depan. Nah, beberapa saat kemudian, Wak, sampailah mereka di sebuah jalan yang di tepiannya tumbuh pohon berukuran besar.
pangkal pohon itu Wak, bolong kehitaman gitu lah, macam habis kebakar. Nah Risa waktu itu mikir, oh mungkin pohon itu habis kesambar petir, nggak terlalu dihiraukannya kali itu pohon tuh kan Wak, karena dia memilih untuk tetap fokus memperhatikan jalan. Tapi tepat di lokasi tersebut Tony tiba-tiba menghentikan langkahnya. Diam deh kan. Tony langsung celingak-celinguk ke atas pohon nih Wak. Nah ketika Tony mengangkat kepalanya ini, betapa terkejutnya dia ketika melihat bahwa ternyata di atas pohon besar itu ada sosok nenek tua yang lagi duduk di situ Wak. Nenek itu menatap si Tony sama si Risa dengan tatapan yang sangat-sangat marah. Saking marahnya Wak, nenek itu juga melempari mereka dengan batu. Risa nggak nengok nenek itu, tapi dia dengar lemparan batu tuh Wak. Betulan ada batu tuh terlempar dari atas tuh, ngarah ke kami. Nampak aku, nenek enak nampak memang. Risa kan nggak sepeka Tony kan Wak. Lemparan batu itu terus berulang hingga membuat Risa pun ketakutan. Akhirnya Risa yang semula berjalan di belakangnya si Tony, dia spontan langsung memilih untuk menyalip Tony dan dia gantian berjalan di depan. Sepanjang perjalanan mereka tetap saling diam Wak. Sampai akhirnya mereka pun sampailah di pos 3. Sampai di situ ada hal ganjil yang dibuat sama si Tony Wak. Tony yang memang mengerti hal-hal gaib itu tiba-tiba berhenti untuk mencari daun. Aku nggak tahu tuh daun apa Nadia, tapi bentuknya macam daun sirih. Cari ya, dicabut-cabutnya daun itu, dan setelah mendapatkan daun tersebut Tony pun langsung menyalakan sebatang rokok dan meletakkan rokok yang udah nyala itu di atas daun. Daun yang udah diambil tuh, taruh di situ. Abis itu komat kamit, nah di si Tony itu dia seperti sedang membacakan sesuatu, dan tidak lama kemudian dia pun meletakkan daunan tadi sama si rokok tuh di bawah sebuah pohon. Aku cuma tengok aja, Nadia nggak berani aku tanya apa-apa, kata si Risa. Dah akhirnya mereka pun melanjutkan lagi perjalanan menuju ke pos 2. Sesampainya di pos 2 mereka kembali dikejutkan dengan kemunculan 2 ayam hutan berwarna hitam sama putih Wak. Dan entah kenapa di momen itu rasa takut yang semula menyelimuti perasaan aku Nadia tiba-tiba menghilang, kata si Risa. Yang ada waktu itu aku berani mendekati 2 ayam tersebut. Terus aku bilang sama si Tony, aku mau bawa ayam ini pulang lah Ton, kata si Risa. Dengar ucapan si Risa, Tony lah yang jadi panik. Macam-macam kau buat apa kau bawa ayam tuh pulang? Perjalanan kita malam udah berat kali ya Risa. Jangan lagi kau tambah-tambah lagi bebannya. Jangan sembarangan kau ngambil apapun di atas gunung nih ya Risa. Udah cepat kau taruh ayam tuh, turun kita sekarang lagi. Lebih cepat lebih bagus. Nah kenapa waktu itu Tony melarang dengan keras Risa membawa ayam hutan itu Wak? Karena dalam penglihatannya Tony tahu kalau 2 ayam hutan tersebut bukanlah ayam sungguhan. Tony yang paham tentang hal-hal gaib itu sangat yakin kalau kedua ayam itu merupakan jelmaan sosok penunggu gunung yang kalau Risa bawa pulang, otomatis sosok tersebut juga akan ikut kebawa ke rumah, kata si Tony. Ya, dan Tony pun langsung buru-buru mengajak Risa untuk melanjutkan perjalanan lagi. Tapi kali ini dia menyampaikan sebuah pesan yang membuat Risa lumayan ketakutan. Tony bilang, Riz, aku jalan di belakangmu ya. Kau jalan di depan aku. Tapi nanti setelah kita turun ini, kalau kau dengar sesuatu di belakang kita, jangan kau menoleh. Apapun itu pokoknya jangan menoleh. Emang kenapa Wak? Nanti kalau misalnya kau kenapa-napa gimana? Udah kau tenang aja. Kau gak perlu khawatirin aku bisa jaga diri aku sendiri. Aku juga akan jagain kau dari belakang. Pokoknya ingat kata-kataku tadi. Kau jangan pernah lihat ke belakang, ya. Tapi nanti kalau kebetulan dengar sesuatu di belakang aku ngapain? Udah kau jalan aja, ikutin jalurnya aja. Insya Allah kita bisa sampai di rumah dengan selamat. Itu aja tolong. Nah selagi si Tony sama si Risa ini lagi berbicara, Wak, tiba-tiba Tony langsung mengeluarkan sebuah kalung dari kantongnya. Dia memberikan kalung tersebut ke si Risa. Dia bilang, ini untuk kau ya. Dipakai Riz. Ini kalung turun-temurun dari keluarga aku. Insya Allah bisa membantu menjaga siapapun yang memakainya. Ya kau pakai. Tolong. Dah, kau pakai sekarang, kita lanjut turun lagi. Ingat, jangan tengok ke belakang, kata si Tony kan. Risa pun menerima kalung tersebut dengan perasaan yang agak haru dikit dia. Karena aku yakin aku memang ngerepotin si Tony malam itu. Aku juga yakin sejak perjalanan turun tadi, Tony sudah melakukan banyak hal untuk melindungi kami berdua. Risa pun segera memakai kalung tersebut sambil terus mengingat-ingat pesan dari Tony tadi. Jangan pernah tengok ke belakang. Dan betul Wak, tidak berselang lama kemudian apa yang diucapkan sama si Tony ternyata betulan terjadi. Pas mereka kembali jalan turun, tiba-tiba Risa dan Tony mendengar ada suara seperti benda terjatuh di belakang mereka. Nah waktu itu aku pikir yang jatuh tuh pohon pisang yang memang udah roboh Nat. Karena kami waktu itu memang lagi ngelewatin beberapa pohon pisang. Tapi bagi Tony yang bisa melihat hal-hal gaib itu, dia tahu kalau dugaan Risa itu salah. Dan bisa kalian tebak suara benda jatuh itu sebenarnya suara apa? Suara tersebut berasal dari sesosok
pocong yang wajahnya sangat-sangat hancur. Melihat kemunculan pocong tersebut, refleks Tony pun langsung menarik tangannya Risa. Mereka pun langsung berlari sekencang-kencangnya, Wak. Saking kencangnya, Tony sama si Risa ini sampai jatuh berkali-kali. Udah jatuh, bangun, lari lagi. Pokoknya mencekam kali Nadia malam tuh. Udah tuh kan, berlari. Singkat cerita, mereka pun akhirnya sampai di pos 1. Dengan nafas terengah-engah, Tony pun bilang, tunggu dulu di sini, Riz. Berhenti dulu. Aku mau telepon papaku, kata si Tony. Tony langsung lah keluarin HP kan, untung ada sinyal, dan segera langsung menelpon papanya yang ada di rumah. Sambil bergetar ketakutan, Tony bilang, Pak, bantu kami. Kami lagi turun gunung nih sekarang. Aku udah gak kuat, Pak. Banyak kali yang gangguin kami, kata si Tony kan. Mendengar ucapan Tony, seketika papanya Tony pun ikutan panik. Papanya bilang, astagfirullahaladzim, nak kenapa kau turun gunung malam ini? Kau sama siapa? Aku cuma berdua aja, Pak, sama si Risa. Ya udah, Papa coba bantuin kalian dari sini. Kalian hati-hati dan jangan lupa berdoa ya, nak ya. Nah, Risa yang mendengar percakapan Tony dan papanya itu pun akhirnya sadar, Wak. Ternyata sama seperti Tony, papanya ini juga mempunyai kemampuan dalam hal-hal gaib pastinya. Bahkan papanya Tony ini bisa berinteraksi dengan mereka ini dari jarak jauh, mereka tanda kutip ya. Tapi sayangnya pada saat itu Risa nggak sempat nanya nih tentang apa yang akan dilakukan sama si Om ini atau sama papanya Tony ini, karena di momen tersebut Risa sedang ketakutan sekali dengan sosok menyeramkan yang tiba-tiba muncul di sana. Nggak yang pocong lagi tuh doang, nggak. Dari sudut matanya Risa melihat ada sesosok perempuan berbaju hitam dengan rambutnya yang berantakan sedang merayap di tanah mendekati mereka. Katanya sosok tersebut sambil tertawa cekikikan, dan anehnya waktu itu tubuh aku Nadia mendadak kaku, nggak bisa digerakkan, nggak bisa berlari, nggak bisa jongkok, aku freeze, cuman bisa nangis segengguan aja aku, Nat. Dan di momen itu aku udah hopeless kali Nadia, aku sudah merasa aku dan Tony tidak akan bisa keluar dari gunung itu. Tapi untungnya, alhamdulillahnya nggak lama kemudian Tony segera langsung menghampiri Risa dan kembali mengajaknya berjalan turun. Dipegang sama si Tony, dah istighfar, mau bisa bergerak lagi, langsung berlari turun, Wak. Secara ajaib tubuhnya Risa yang awalnya nge-freeze itu bisa digerakkan kembali, dan tanpa menunggu waktu yang lama mereka pun langsung buru-buru meninggalkan tempat itu. Dan singkat cerita, mereka akhirnya sampai di pintu rimba, Wak. Dengan disinari cahaya bulan purnama yang sangat terang, tampak bahwa di sana ada banyak sekali bunga melati yang berhamburan di sepanjang jalan pendakian itu. Ada bunga melati di jalan tuh. Suasana juga mendadak syahdu dengan suara-suara burung yang mulai berkicau. Di pintu rimba itu Risa merasa kalau mereka akhirnya sudah aman. Baru bentar aja ngerasa aman, Wak, tiba-tiba secara mengejutkan Tony berkata, Riz, kita harus buru-buru sampai bawah. Kita belum aman di sini, kata Tony, Wak. Belum aman gimana nih maksudmu? Udah jalan aja, ini kita udah dekat nih. Kita nggak boleh lama-lama di sini. Jangan terlena kau, kata Tony. Akhirnya tanpa ngangengong mereka pun kembali langsung berlari menuruni jalur pendakian gunung tersebut, Wak. Dan ternyata apa yang disampaikan sama si Tony itu betul. Tidak lama kemudian mereka mendengar ada suara harimau Sumatera yang mengaum dengan sangat kencang. Entah itu harimau sungguhan atau harimau jadi-jadian, ya aku nggak peduli, tapi yang jelas suaranya gede kali. Mereka pun langsung berlari tanpa sedikit pun menoleh lagi ke belakang, Wak. Nah, singkat cerita mereka akhirnya sampai di pos tempat pendaftaran pendakian. Mereka sempat berhenti sejenak untuk ngecek jam nih ya kan. Ternyata pada saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 4 pagi. Pas tahu kalau ternyata mereka sampai bawah jam 4, seketika Risa sama si Tony pun langsung termenung, gak percaya, Wak. Ini betulan nih baru jam 4. Iya kok bisa ya, Wak ya? Bukannya tadi kita turun jam 2, kata si Tony. Iya, Wak, aneh kali kok kita turunnya cuma 2 jam. Tadi kok kayaknya udah lama kali ya, Wak ya? Memang udah gak betul ini, Riz. Ya udahlah, tenang. Yang penting sekarang kita selamat. Ayolah kita pergi ke warung situ, yuk. Ada kantin gitu lah. Biasanya penjaga kantin atau penjaga warung tuh pasti tidur di sana, Wak. Dan FYI memang gak jauh dari pos pendaftaran pendakian itu memang ada warung-warung atau kantin-kantin itu, Wak. Dan mamang pemilik kantin itu juga biasanya menyediakan tempat tidur untuk para pendaki yang mau bermalam di kantin itu. Datu Risa sama si Tony pun segeralah menuju ke kantin tersebut kan, Wak. Nah karena kantinnya sudah tutup, mereka terpaksa harus gedor-gedor pintunya nih karena mereka mau beristirahat sebentar. Dan tidak lama kemudian mamang pemilik kantin ini pun keluar dan mempersilahkan mereka masuk. Oh masuklah dulu dek, masuk. Dengan penuh keheranan si mamang ini nanya, kalian berdua dari mana jam segini? Si Tony jawab, kami habis turun gunung, Mang.
Nah, mendengar jawaban Tony seketika Mamang pun langsung meninggikan nada bicaranya. Mamang bilang, astagfirullahalazim, udah gila kalian ini ya. Turun gunung tengah malam, kalian gak pikir resikonya apa? Siapa yang ngajak turun malam-malam kayak gini? Teman saya Risa ini yang ngajak, Mang. Saya gak tega lah kalau dia turun sendirian, makanya saya ikut. Mamang pun langsung mengalihkan pandangannya ke Risa dengan tatapan tajam. Mamang pun nanya, kenapa kau mau turun malam-malam? Kok kenapa? Hah? Mendengar pertanyaan tersebut, Risa pun mulailah itu menceritakan semuanya kan. Mulai dari lemparan-lemparan kerikil yang mengenai si Risa waktu tidur di tenda, suara babi hutan, sampai dengan kekesalan yang dia rasakan ketika melihat temannya Nia sama si Billy ini berpelukan dalam satu selimut. Dan tidak lupa juga Risa sama si Tony ini menceritakan gangguan-gangguan yang mereka alami di sepanjang perjalanan turun tadi. Wah, semua diceritain ke Mamang kan. Dan setelah mendengar cerita dari Risa dan Tony, secara mengejutkan Mamang berkata, ya Allah, nah, baik kali nasib kalian. Betul-betul beruntung kalian berdua nih, betuah kalian. Risa sama Tony kebingungan lah kan dengan ucapan Mamang itu. Nanya lagi, maksudnya apa nih Mang, beruntung kayak gimana? Mamang waktu itu sempat terdiam bentar, lalu tidak lama kemudian dia pun mengatakan sesuatu yang menjadi jawaban dari betapa menyeramkannya perjalanan turun gunung yang dilalui sama Risa dan Tony tadi. Wak. Aku yakin kalian juga pada bertanya-tanya kenapa gangguan mistis yang mereka alami ini banyak kali ya kan. Nah disinilah Wak, Mamang pun akhirnya memberitahu mereka alasan yang sebenarnya. Dengan tenang Mamang berkata, kalian kan asli daerah sini kan? Bukankah kalian sudah tahu betapa bertuahnya gunung ini? Jika di siang hari ada yang mendaki ke atas hanya berdua laki-laki dan perempuan, mereka bisa hilang di gunung ini. Dan itu sudah sering kejadian loh nak. Kalau mendaki berdua siang-siang aja laki-laki dan perempuan aja resikonya sebesar itu, apalagi kalau malam. Kalian malah nekat turun gunung tengah malam cuman berdua aja kayak gini. Sebenarnya itu harus dihindari, bahkan itu dilarang Wak pula nak. Itulah kenapa kalian banyak diganggu di sepanjang jalan tadi. Untungnya kalian selamat. Dan karena kalian udah selamat ini, kalian tahu nggak artinya apa? Kata si Mamang sambil menggelengkan kepalanya. Risa nanya lagi, nggak tahu kami Mang, apa tandanya tuh? Mamang jawab, kalian bisa selamat itu tandanya jiwa kalian sudah menyatu dan diterima oleh si gunung A ini. Kalian tengok aja, kalau suatu hari nanti kalian mendaki ke sini dan kalian berdua tersesat, maka para penghuni gunung ini akan mengembalikan kalian dengan selamat. Itu kata Mamang. Mendengar penjelasan Mamang tersebut, Risa sama si Tony pun langsung shock. Mereka masih berusaha untuk mencerna apa yang sebenarnya terjadi, Wak. Dan di saat yang bersamaan juga Mamang ini tiba-tiba masuklah ke dalam kamarnya untuk mengambil sesuatu. Tidak lama kemudian Mamang pun keluar dengan membawa sebuah batu berwarna hijau, Wak. Mamang kasihlah itu batu ke si Risa. Dah, nak Risa, ini kau jaga baik-baik ya. Kau simpan, buat jaga-jaga. Oh iya Mang, makasih. Diambil sama si Risa, Wak. Nah, tuh singkat cerita, matahari pun akhirnya terbit. Setelah beristirahat secukupnya, pada jam 6 pagi Tony sama si Risa ini pun pamit ke Mamang karena mereka akan segera pulang ke rumah. Di perjalanan pulang, Risa sama Tony pun akhirnya saling bercerita dengan rinci mengenai apa yang mereka lihat dan mereka rasakan di sepanjang perjalanan turun gunung malam tadi itu. Baru berani cerita semuanya tuh, makanya inilah baru cerita sama Risa sama kita semua nih. Di sepanjang jalur itu ada banyak kali yang merhatikan kita Risa, kata si Tony. Wujudnya apa aja Ton, gimana bentuknya? Saking banyaknya aku sampai nggak bisa jelasin satu persatu Riz. Macam-macam pokoknya, ada sosok hitam, sosok putih, ada sosok merah, bentuknya pun macam-macam. Iya Allah, ternyata seseram itu ya tadi malam. Untunglah kita selamat ya Wak. Iya betul, alhamdulillah kita bisa pulang. Lain kali kau kalau naik gunung jangan nekat kayak gini lagi ya Riz ya. Kau ingat keselamatan tuh paling penting. Iya Ton, maafin aku lah Ton ya. Kau sampai harus ikut turun juga, tapi aku nggak tahu lah kalau nggak ada kau. Mungkin nggak bisa balik aku malam nih. Udah nggak apa-apa. Nanti ku antar lah kau sampai rumah ya, kata si Tony. Dari Risa sama Tony pun akhirnya pulang ke rumah dengan selamat. Dan alhamdulillahnya perjalanan pulang itu dapat dilalui dengan lancar Wak. Semua pengalaman yang Risa alami selama di pendakian tersebut begitu melekat di hatinya dan tentunya menjadi pelajaran bagi Risa dan kita semua supaya selalu berhati-hati dimanapun kita berada. Oke Wak, jadi itu tadi cerita horor pendakian gunung yang dialami Risa dan Tony. Ini jujur ya, kisah-kisah horor pendakian gunung itu memang selalu berhasil buat bulu kudu aku merinding loh. Di balik keindahan alam yang disajikan, gunung ini memang betul-betul luas dan memiliki banyak misteri yang tidak kita ketahui. Ya boleh-boleh aja daki gunung, siapa larang, nggak apa-apa. Tapi jangan lupa kalau selama di sana kita hanyalah seorang tamu. Tetap jaga sikap, ucapan, pikiran, dan selalu patuhi segala aturan yang ada ya. Dan selain itu yang terpenting jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita selalu dilindungi dimanapun kita berada. Dan yang paling kasiannya di sini nih Nia sama si Billy yang berulah kan kawannya yang kena getah.
Astagfirullahaladzim Nia Billy. Tapi kita juga nggak tahu ternyata memang si Nia sama si Billy ini mendapatkan gangguan juga di sana. Yang bikin mereka diganggu ini kan gara-gara si Risa ini nekat turun malam hari itu kan, Wak. Dan jangan pernah kalian contoh tingkah dari si Nia sama Billy-nya. Untung-untung selamat mereka. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Jangan lupa buat kalian yang mau berbagi kisah horornya juga, langsung kirim ke email yang baru di bawah ini udah aku pin dengan subjek judul cerita kalian. Dan jangan lupa sertakan juga nomor WhatsApp sama Instagram kalian supaya nanti kami gampang hubungin kalian kalau misalnya kisah kalian di-up di video selanjutnya.